Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo net, thanks lu udah balik lagi ke channel Alex Sodik ini. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas tentang laptop nih. Udah lama banget ya, terakhir gue bahas laptop Acer Nitro 2 tahun yang lalu kayaknya. Kali ini yang gue bahas itu laptop dari sebuah brand yang terkenal dengan smartphone ya, yang lagi musuhan sama Donald Trump, Huawei. Bulan kemarin Huawei itu ngerilis 2 laptop teranyarnya ke Indonesia, dan mungkin itu pertama kalinya Huawei ngerilis laptop secara resmi ke pasar Indonesia. Padahal kalau di luar negeri sana udah dari dulu-dulu banget Huawei itu punya laptop, jajaran laptop yang MateBook X, MateBook Pro segala macam. Ada banyak. Nah, yang dirilis di Indonesia itu ada MateBook X Pro. Dia harganya sekitar 30 juta lebih, dan yang gue pegang ini versi murahnya. Ini ada MateBook D14. Dia harga resminya 11.499.000. Cuma kalau kalian beli sekarang itu lagi ada potongan atau cashback 500.000. Jadi harganya cuma 11 juta pas. Oh ya, kalian bisa beli di Erafone. Di Erafone ternyata ada karena dia dari brand Huawei ya. Jadi sama kayak handphone. Erafone yang biasanya nggak jual laptop aja jadi jual laptop gara-gara Huawei ini nih. Terus bisa juga di Huawei flagship store-nya. Kalau di Jakarta itu di Mall Taman Anggrek kalau nggak salah, atau online di JDID, terus di beberapa e-commerce lain juga ada, dan toko-toko lain. Kalian bisa lihat di websitenya Huawei dah. Kalau di Erafone ini selain cashback 500.000, ternyata gue dapet ini nih, masker. Maskernya brandnya Erafone juga. Ya. Terus ya ini kita singkirin dulu. Terus sama ransel atau tas atau backpack yang brandnya Huawei. Nah ini karena dia laptop bisnis, jadi ranselnya nggak gaya-gaya gaming ya, kan bukan laptop gaming dia. Langsung gua unboxing aja deh. Dia gaya-gaya laptopnya gaya-gaya bisnis gitu, jadi kayak apa ya, mirip-mirip sama tasnya backpacknya Xiaomi yang bisnis juga kelasnya gitu. Ada Xiaomi juga bikin kayak gini. Banyak renet baik dari depan maupun belakang, ini keren, busanya juga. Terus paling yang gua kurang suka sih pas gua lihat buat tempat talinya ini kayaknya agak kurang mewah kelihatannya ya. Sama ya, di sini ada logo Huawei, kemudian ini juga menandakan ini resmi Huawei, bahasanya Mandarin semua, nggak ngerti. Terus dari resletingnya juga ada brand Huawei-nya tuh, dan ini resletingnya menurut gua bagus. Udah sempet gua coba sedikit, lumayan keren. Kayaknya di dalamnya cuma ada tempat laptop, terus ada sedikit sisa doang mungkin buat buku, dokumen atau segala macam, sama pulpen, handphone, dan tablet sih masih muat kayaknya. Dan di bagian depannya ada quick pocket yang cukup kecil. Kata Huawei ini tas ini cukup mahal kalau misalnya dibeli terpisah, katanya sekitar 800.000 atau berapa gitu. Tapi kayaknya gue punya tas Realme dan pernah gue bahas juga di channel ini. Lu bisa lihat beberapa video di 1 atau 2 tahun yang lalu. Tuh gue bahas tas Realme lebih bagus dari ini sih tasnya. Dia lebih banyak kantong dan segala macam. Ya kalau ini lebih simple sih, bener-bener simple banget. Jadi kita singkirin dulu tasnya. Dan ini dia laptopnya. Ini bener-bener enteng nets. Kardusnya aja cuma segini doang. Ini paling seukuran kertas A4 lebih dikit ya. Nggak gede-gede banget kardusnya karena memang laptopnya kecil. Terus ya standar kardus laptop pada umumnya. Depan, belakang, atas, bawah gini doang. Terus di sini ada kayak beberapa keterangan bahwa yang gue beli ini warnanya space gray. Ada 2, yang satu silver, yang satu space gray. Ini ngikutin banget MacBook sih sebenarnya dia, gaya-gaya desain sama warnanya. Pilihannya di Indonesia cuma satu SKU-nya. Jadi kalau di luar negeri itu MacBook D14 yang 2020 itu ada yang pakai Ryzen 5, ada yang Ryzen 7. Kalau yang masuk Indonesia cuma yang Ryzen 7, dan ini ya Ryzen 7 3700U. Kalau yang MateBook X Pro ini lebih tipis lagi katanya dan lebih canggih speknya. Jadi ini juga high class, tapi yang nggak terlalu setipis si MacBook X, cuma ini bener-bener mainstream high classnya. Dan di luar selain yang D14 ada D15, jadi ada 14 inci, ada 15 inci layarnya. Masuk ke Indonesia salah satu atau salah duanya aja itu udah syukur banget, karena selama ini Huawei nggak pernah masukin. Dan ini ngaruhnya ke nanti ekosistem perangkat-perangkat Huawei akan jadi lebih menyatu dengan adanya lini laptop ini selain smartphone. Kan sekarang kayaknya Huawei plus Honor
itu udah mulai masukin banyak perangkat IoT dan ekosistem mereka udah mulai banyak banget di Indonesia. Katanya Aner mau masukin Magic TV-nya mereka juga, dan itu akan jadi perangkat yang bagus kalau memang ada, terutama buat kalian yang sekarang lagi pakai smartphone Huawei. Kan cocok banget. Tuh, kita buka. Oke. Oke, ini dibukanya. Ini ada laptopnya. Ada kartu garansi sama buku manual Nets standar. Ini ada kompartemen lagi kosong, cuma di sini doang. Oke, nanti kita buka ya. Kita buka ini dulu kompartemen kecilnya, isinya apa ya? Pasti charger sih harusnya mah, charger dengan bukanya gimana lagi? Yap, ini ada kabel data, kabel charger, dan plus kabel data ya. Kalau si MacBook ini dia karena jenisnya udah USB Type-C to USB Type-C, jadi kayak sama aja kayak smartphone-nya Huawei. Ini laptop yang mirip smartphone jadinya, udah nggak pakai colokan bulat atau colokan khusus buat adapter laptop lagi, jadi bisa pakai punyanya handphone atau smartphone. Dan dalamnya juga ada, nah ini chargernya segede charger handphone doang, gede charger smartphone. Ini bentuknya begini dan pakainya dia lubang USB Type-C, makanya kabelnya Type-C to Type-C. Di sini gue lihat outputnya net 20 volt 3,25 ampere, jadi totalnya 65 watt daya yang dibutuhkan buat ngecas si Huawei ini. Dan ini katanya fast charging, jadi 30 menit untuk sampai ke 50% kalau nggak salah. Lumayan cepat untuk ukuran laptop. Selain dipakai buat ngecas si MacBook atau laptopnya, charger Huawei ini yang gue baca-baca itu net karena dia punya output 18 watt, 24 watt, dan 45 watt. Nah ini cocok banget dengan handphone atau smartphone Huawei. Jadi bisa juga buat ngecas smartphone lo. Jadi cukup bawa satu charger yang enteng kayak gini, lo bisa ngecas laptop plus smartphone Huawei atau smartphone yang lain yang ngedukung. Kalau Huawei kan kalau nggak salah waktu Mate 20 Pro chargernya 45 watt ya kalau nggak salah. Ini berarti support juga. Terus pas gue pakai Nova kalau nggak salah 24 watt. Dan ini bisa 24 watt. Dan kalau misalnya kalian pakai handphone biasa, kayak misalnya gue lagi pakai Redmi Note 8 Pro, itu dukung quick charge yang 18 watt juga. Jadi banyak banget supportnya si chargernya laptop ini. Bagus banget menurut gue. Jadi lebih simple, kalian nggak usah bawa banyak colokan atau kepala charger, cukup satu buat laptop plus smartphone handphone kalian. So udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Oke. Wow. Ya net, kesan pertama ini gila tipis banget sih, tipis banget dan enteng. Terus ukurannya juga compact alias kecil banget. Ini kalau nggak salah beratnya cuma 1,38 kg alias 1,4 kg kurang. Plus tambah chargernya ini charger handphone, jadi enteng banget. Mungkin kalau ini tambah ini nggak nyampe 1,5 kilo gue yakin. Dan ini akan cocok banget buat lu yang sangat mobile, yang emang orang yang setiap hari bawa-bawa laptop tapi pengen yang nggak bikin punggung kita capek gitu. Ini enteng banget. Cuma 1,5 kilo kurang sama chargernya. Ini sih separuh daripada lu bawa laptop zaman dulu yang masih tebel-tebel, atau misalnya bawa laptop gaming yang 2,5 sampai 3 kilo biasanya. Ukurannya kecil banget buat di tenteng-tenteng gini. Ini gue punya kertas A4. Ya, dia kayak satu kertas folio doang, karena ini A4, dia kayak ada lebih panjang sedikit dari A4. Perkiraan gue ini satu ukurannya sama kayak satu ukuran kertas F4 atau misalnya folio. Build quality-nya juga premium banget net. Ini full aluminium by the way, sama sebagian kecil plastik di bagian engsel ini doang. Dan warna space gray-nya menurut gue agak kebiru-biruan ya, jadi nggak terlalu MacBook banget lah. Mungkin yang warna silvernya kalau gue lihat-lihat itu bener-bener kelihatan lebih kayak MacBook banget. Dan di bagian depan sini nggak kayak kopong, bener-bener full banget, dan ini solid. Terus ada logo Huawei yang mirip-mirip logo Apple juga, bahannya dibedain warnanya, terus kayak glossy gitu. Sementara sekeliling bodinya itu doff, memang gampang kotor sih, gampang nempel ciplakan sidik jari jadinya nih. Terus ini bagian bawah atau bagian belakangnya ini ada ventilasi buat fan biasanya. Terus ini kayak ada karet buat ngejaga supaya airflow-nya tetap bagus. Di kanan kiri sini ada lubang speaker. Coba kita buka laptopnya ya. Di bagian depan sini kayak ada cowakan nih nets. Ini ngikutin MacBook banget desainnya. Buat ngebuka. Ini nggak bisa dibuka pakai satu tangan ya, karena memang seluruh bagiannya enteng, jadi
Beda kayak laptop gaming yang bagian bawahnya lebih berat, jadi bisa satu tangan. Kalau ini mesti dua, satunya ditahan. Nah ini, wah ada plastik lagi ternyata. Terus ya apa ya, kalau untuk review mungkin nanti gue bikin video terpisah aja. Kalau di sini mungkin akan gue mention desainnya, ini keren banget. Sampai ke bagian dalam juga tetap metal, tetap dingin. Dan ini bagian layar dia punya bezel yang sangat tipis di kanan, kiri, atas itu sama-sama tipisnya. Bagian bawah agak tebal karena ada logo Huawei. Dan yang unik dari si laptop ini adalah di atas karena saking tipisnya jadi nggak bisa nempatin webcam atau kamera. Jadi kameranya dia ada di keyboard. Dia tersembunyi. Kalau dipencet yang logo kamera ini, dia baru nongol secara mekanikal. Kameranya pop up gitu. Terus dipencet lagi, dia akan ketutup lagi kalau misalnya nggak digunain. Dan ini ya buat yang jarang-jarang pakai webcam asik banget. Jadi nggak keganggu sama posisi webcam di atas. Ini bener-bener bezel-less banget. Terus di bagian tombol powernya ini nyatu sama fingerprint scanner. Jadi enak banget, sekaligus buat nge-unlock tinggal pencet ini aja. Coba kita nyalain ya. Nah, ini layarnya bener-bener bezel-less kan, dan ini udah IPS dengan kualitas warna yang cukup bagus sih karena ini kelasnya premium ya, premium bisnis laptop. Dan ya lihat tipis banget kan. Kalau laptop lain kanan kiri udah tipis banyak, tapi atasnya pasti nempatin buat webcam, kecuali ROG ya. ROG nggak ada webcamnya. Dan ini keyboardnya menurut gua dari layout sama dari feel-nya menurut gua MacBook banget sih. Mirip banget MacBook. Gua pernah sempat beberapa nyobain MacBook temennya emang kayak gini. Kayaknya emang dia target saingnya itu ya laptop-laptopnya Apple. Mungkin sama MacBook Air kali, tapi harganya jauh lebih murah dari MacBook Air. Touchpad-nya juga cukup lebar, khas MacBook banget sebenarnya. Dengan tombol klik kanan klik kiri yang nyatu. Nggak kepisah kayak di laptop-laptop gaming. Ya ini asik banget, terus bisa ditekuk sampai 180 derajat gini. Bisa rata, cuma nggak bisa 360 ya karena ini bukan convertible. Dan dengan harga 11 juta gue bacain speknya. Jadi si Huawei MateBook D14 ini dia CPU-nya atau chipsetnya pakai AMD Ryzen 7 3700U, udah pakai storage SSD jenisnya 512 GB, cukup gede dan bisa diganti pula karena dia pakai SSD M.2 ya. Makanya dia enteng. Dia pakai RAM 8 GB tapi sayangnya RAM-nya tersolder atau misalnya RAM onboard. Jadi nggak bisa diganti-ganti atau ditambahkan RAM-nya. Itu salah satu kelemahannya sih. Terus layarnya Full HD IPS. Mungkin nanti akan gua kasih tahu pas reviewnya kualitas warnanya kayak gimana, dan ukurannya lagi portnya dia cukup sedikit. Ada port charger plus port Type C, USB Type E yang katanya masih 2.0, cuma gua belum coba cari tahu lagi. Terus ada port HDMI full, asiknya di laptop tipis biasanya jarang ya. Paling ada yang converter HDMI mini atau USB-C. Di sebelah sininya ada port audio, jack audio maksud gua, terus ada port USB lagi. Udah, nggak ada, bener-bener minimalis. Terus di bagian depan sini ada dual mic. Jadi kalau video call, suara lu akan lebih kedengeran jelas karena langsung menghadap ke lu. Bagian mic-nya ini ada dua mic. Ini keren. Ya itu aja kalau speknya. Terus kalau untuk hal-hal lainnya mungkin gua cobain pas nanti di video reviewnya. Dan satu yang paling unik dari Huawei ini, karena ini adalah laptop Huawei yang diperuntukkan atau dirilis Huawei untuk mendukung ekosistem IoT dari semua perangkat Huawei. Sampai smartphone itu nanti juga bisa terkoneksi ke laptop Huawei ini. Yang paling unik dan nggak mungkin, dan sampai sekarang masih belum bisa disamain sama brand-brand lain, baik itu laptop Apple atau misalnya laptop Windows yang lain, itu adalah adanya Huawei Share. Dimana Huawei Share ini di sini ada NFC-nya. By the way, laptop ini punya NFC. Fungsinya adalah ketika lu punya handphone yang Huawei, handphone Huawei itu harus yang udah punya NFC juga. Terus harus udah minimal pakai MIUI yang terbaru ya, MIUI 10 kalau nggak salah, dukungnya ke MIUI 10. Cuma gua nggak tahu. Katanya sih kalau yang seri-seri laptop yang sebelumnya dukung MIUI 9. Kalau di sini dikasih tahu Huawei cuma yang dukung MIUI 10. Jadi mungkin kalau laptop baru untuk yang MIUI lebih baru. Jadi kalian tinggal tempel ke NFC-nya dan langsung connect. Tampilan smartphone kalian nanti ada di layar laptop sini, dan itu bisa video call, bisa ngecek WhatsApp, Instagram segala macem dari laptop doang gitu, nggak usah lihat layar handphone, lihat layar laptop. Kalau sambil kerja kan bisa dua-duanya dilakukan sekaligus di satu layar. Nah itu keren banget sih menurut gua, dan belum ada di yang lain. Terus untuk harga 11 juta pas dengan mengesampingkan, oke, misalnya gue pengguna Samsung, handphone gue pengguna Xiaomi misalnya kayak gue gitu, atau pengguna Apple smartphone yang lain, ngapain gue harus beli Huawei karena percuma, Huawei share-nya nggak akan kepake. Tapi menurut gue dengan harga 11 juta, meskipun kita mengesampingkan fitur NFC-nya atau fitur Huawei share-nya, ini udah lebih murah dibanding brand-brand lain dengan spek yang setara.
Oke, Ryzen 7 banyak yang lebih murah, misalnya Lenovo S340 nih gue catat, kemudian ada beberapa laptop convertible kayak C340 dan segala macam. Ada Asus yang A series juga, itu harganya cuma 9 juta, lebih murah 2 juta daripada si Huawei ini, dengan spek yang mirip banget, Ryzen 7, RAM 8GB dan storage-nya 512GB. Kemudian yang Lenovo S340 juga mirip meski storage-nya lebih kecil, di harga 9 juta pas juga. Ini lebih mahal 2 juta. Tapi gua ngebandingnya harusnya nggak sama laptop-laptop itu, karena itu laptop budget yang di bawah 10 juta itu. Sedangkan ini dengan build quality yang setebel yang sekokoh ini, kemudian tipis, ringan, dan ukurannya kecil banget kayak kertas F4. Ini harusnya lu bandinginnya sama yang ultra portable lagi, kayak misalnya kalau gua ngelihatnya di pasaran saat ini ada ZenBook UM431DA, yaitu ZenBook yang pakai AMD Ryzen 7 juga. Itu harganya sekarang 13 juta. Malah lebih mahal 2 juta dari ini dengan spek yang sama persis. Storage sama, prosesor sama, Ryzen 7 3700U, layar juga sama-sama Full HD, dengan desain yang kayak gini juga mirip-mirip. Ya menurut gue, walaupun kita nggak butuh sama fitur Huawei Share yang NFC tadi yang buat konekin ke smartphone Huawei, menurut gue tetap ini cocok banget buat dipakai bisnis, cocok juga buat ngedesain ringan, atau misalnya lu kerjanya di desain. Ryzen 7 masih ngangkat banget kok. Nanti gua cobain ya buat edit video, apakah dia ngangkat atau enggak. Terus ya kemewahannya, dari bahannya, dari kesolidannya segala macem, itu menurut gua setara ZenBook dan setara MacBook, karena dia ngikutin MacBook Air banget ini kayaknya desainnya. Jadi dengan harga 11 juta udah bagus banget sih, dapat spek kayak gini dan dapat build quality yang kayak gini. Ditambah kalau misalnya kalian suatu saat nanti pakai handphone Huawei, ya bisa connect gitu. Itu ekosistem yang sangat bagus banget nantinya kalau kalian pakai perangkat yang Huawei juga. Ya, kalau video unboxingnya cukup sekian aja, meski udah panjang-panjang. So, thanks buat kalian yang udah nonton. Silahkan tulis di kolom komentar, perlu gua tes apa aja nih. Kalau gua rencana nanti ngetes buat video editing, apakah ngangkat atau enggak pakai Ryzen 7 di Huawei D14 ini. Sama mau nyobain yang Huawei Share. Gua nanti mau cobain pakai smartphone Huawei, dikonekin ke sini, seberapa cepat dan seberapa fungsional. So, jangan sampai ketinggalan video reviewnya. Silahkan subscribe kalau yang belum subscribe, kalau enggak ya nggak apa-apa, bebas. Dan silahkan share video ini kalau misalnya bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kasih informasi yang kalian butuhkan buat kalian yang lagi nyari laptop Huawei D14. Jadi pengen tahu yang versi Indonesia kayak gimana sih. Ini versi resmi Indonesia gua beli. Dan ya, gua Sodik pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Keren. Keren banget sih.